Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ririn Dwi Ariyanti. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang VLAN dan trunking dari modul yang sebelumnya, yaitu Computer Networking. Dan apa sih itu VLAN? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah cara untuk mengelompokkan perangkat dalam jaringan komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi seolah-olah berada dalam satu jaringan fisik, meskipun sebenarnya mereka mungkin berada di lokasi yang berbeda. Dan mengapa sih menggunakan VLAN? Yang pertama yaitu segmentasi jaringan. VLAN mengurangi lalu lintas broadcast dengan membagi jaringan menjadi segmen yang lebih kecil. Dan yang kedua adalah keamanan. VLAN memberikan isolasi, membuat akses ke sumber daya lebih sulit bagi pengguna yang tidak berwenang. Dan yang ketiga ada efisiensi. VLAN memudahkan pengelola jaringan dengan membagi perangkat berdasarkan fungsi dan departemen. Pada Intinya, Virtual Local Area Network atau yang disebut VLAN ini bisa membagi atau mengelola broadcast dokumen. Karena seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya bahwa broadcast ini perlu melewati semua PC terlebih dahulu untuk mencari tahu PC mana yang terhubung, dan ketika menemukan PC yang tersambung, maka akan dilanjutkan pengecekan 2 kali. Setelah itu sukses, tetapi VLAN ini berbeda. Ketika si pengirim ini mengirimkan data, ia tidak perlu mencari tahu PC mana yang tersambung seperti broadcast sebelumnya. Tetapi ketika dikirim, maka akan langsung pengecekan 2 kali terlebih dahulu, lalu ketika sudah, maka ia akan langsung sukses. Dan untuk selanjutnya, apa itu trunking? Trunking atau trunk adalah cara untuk mengirim banyak VLAN melalui satu koneksi jaringan. Ia memungkinkan beberapa jaringan berbeda untuk berkomunikasi melalui satu kabel sehingga memudahkan pengelola dan pengaturan jaringan. Dan selanjutnya, manfaat trunking. Yang pertama yaitu mengurangi kebutuhan kabel. Beberapa VLAN dapat berbagi satu koneksi. Dan yang kedua adalah penyederhanaan topologi jaringan. Lebih sedikit koneksi yang diperlukan antar switch. Dan yang ketiga adalah penggunaan bandwidth yang efisien. Beberapa VLAN dapat berbagi link berkecepatan tinggi. Untuk trunking ini adalah interface yang melewati banyak VLAN. Trunk ini adalah membantu banyak VLAN dan menghubungkan antar VLAN. Contohnya, misalkan ada 2 gedung nih, A dan B, tapi dengan VLAN masing-masing satu. Tetapi di dalam VLAN tersebut memiliki blok yang sama antara gedung A dan gedung B, maka itu bisa disambungkan menggunakan trunking ini ya Bu. Dengan trunking sehingga gedung A dan gedung B ini bisa saling terhubung dengan bloknya masing-masing. Dan yang terakhir adalah VLAN dan trunking dalam aksi. Yang pertama, VLAN membantu perangkat jaringan ke dalam grup yang berbeda, misalkan HR atau penjualan. Yang kedua adalah trunking memungkinkan komunikasi antar VLAN dengan menghubungkan berbagai switch. Dan yang terakhir adalah pengaturan ini mengoptimalkan kinerja dan keamanan jaringan di seluruh jaringan yang besar. Sekian akan dilanjutkan dengan simulasi yang telah kita kerjakan. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba mensimulasi dari VLAN dan trunking dari yang sebelumnya sudah dijelaskan. Di sini ada satu switch dan beberapa PC yang dimana di sini tuh belum dikonfigurasikan menjadi VLAN. Oleh sebab itu, ketika kita kirim datanya, contohnya di sini, maka akan contohnya seperti di sini, si data ini akan mengirimkan ke semua PC-nya dan mencari tahu mana PC yang tersambung atau tujuan dari si PC si pengirim ini. Ketika sudah mengetahui si data ini akan mengirimkan 2 kali untuk mengecek apakah itu benar memang si PC penerima atau bukan. Dan ketika sudah 2 kali, maka si data ini akan berstatus sukses atau berhasil.
Dan untuk selanjutnya ada di PC yang sudah dikonfigurasikan menjadikan VLAN. Jadi di sini ada perbedaan blok antara blok 10 dan 12. Dan di sini blok 10 memiliki IP 192.168.1.1, sedangkan yang VLAN 2 ada 192.168.2.1. Sebelum pemasukan IP di sini, kita terlebih dahulu untuk mengkonfig si switch ini untuk menjadi untuk menjadi mode VLAN. Dan di sini ada pertama mulai adalah enable config T, dan ketika sudah masuk ke bagian config, kita mulai memasukkan VLAN berapa yang akan kita config. Lalu kita memasukkan nama kelas, lalu exit, lalu kita ulang untuk VLAN yang selanjutnya. Dan setelah itu kita config satu-satu interface FA01 sampai 06, dan ketika sudah itu masuk ke switch port mode akses, lalu di enter, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu ketika yang mau VLAN 12, lalu dilakukan hal serupa seperti yang sebelumnya. Ketika sudah kita ingin melihat nih apakah status yang sudah kita kerjakan aktif atau belum, kita bisa menggunakan perintah do show plan brief, di mana ada VLAN 10 bernama kelas dan berstatus aktif, dan VLAN 12 bernama pelajaran berstatusnya aktif. Lalu akan dimulai simulasinya pengiriman datanya. Seperti dari sini. Maaf sebelumnya, kita ulang. Misalnya dari sini ke ini. Lalu data akan mulai mengirim ke switch dulu, tetapi beda dari sebelumnya, karena kan sebelumnya ini akan mengirim ke semua komputer, tetapi ini hanya satu saja. Jadi si switch ini sudah tahu nih si pengirim ini akan mengirimkan kemana, seperti itu. Tetapi setelah itu ada pengecekan juga sama 2 kali, dan ketika sudah 2 kali maka akan berstatus sukses. Dan untuk yang terakhir ada PC. Di sini ada beberapa VLAN yang sudah di mode turning in. Lalu ketika kita simulasikan dari gedung 1 misalnya ingin ke gedung 2, tetapi sama VLAN-nya, maka itu akan bisa. Baik, seperti itu saja dari simulasi kita. Mungkin ada beberapa yang masih belum bisa karena kita masih tahap belajar dan kita masih tetap mencoba. Segitu saja presentasi dari kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.